Halo guys, kembali sama Dokter Medok di sini. Oke, pada kesempatan kali ini aku membahas tentang COVID-19. Dan nanti aku bakal bahas pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan seputar COVID-19. Apa aja itu? Yuk, di-subscribe dulu guys. Oke, pertanyaan pertama. Pemakaian masker kain itu efektif atau enggak? Jadi jawabannya dari WHO pun udah ada himbauan. Kalau kita keluar rumah harus pakai masker. Ya, apapun itu bahannya, mau itu kain maupun yang medis. Memang untuk yang kain itu dari penelitian sih kurang seefektif yang medis. Tetapi tetap bisa untuk melindungi kita dan mencegah penularannya ke orang lain. Yang kedua, hewan peliharaan itu bisa nularin COVID-19 atau enggak? Ya, jadi jawabannya gini, kalau kita punya hewan peliharaan, anjing, kucing, kan nggak bisa nunjukin gejala tuh, mau itu demam, batuk, atau pilek. Ya, jadi secara klinis hewan itu nggak nularin. Tetapi kalau kita misalnya bawa anjing itu keluar rumah, atau kucing, kemudian kita lagi jalan-jalan ketemu orang atau teman yang kemudian lagi main sama anjing, main sama kucing yang kita nggak ngerti kan, kalau orang tersebut karier atau enggak, nah itu bisa jadi nularin juga karena droplet-droplet dari orang itu yang nempel di anjing atau kucing kita. Jadi amannya kalau kita punya hewan peliharaan, kita juga physical distancing dulu sama sekitar, dan habis main sama hewan peliharaan langsung cuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, penularan COVID apakah bisa lewat udara? Oke, jadi jawabannya enggak ya, dari penelitian terbaru dari WHO CDC itu menyatakan enggak. Penularan utama lewat droplets. Droplets itu contohnya saat kita batuk, saat kita bersin, kemudian mungkin air liur kita yang saat kita sedang berbicara dengan orang, ya, dan bisa juga dengan benda-benda di sekitar kita, mungkin yang paling dekat dengan HP, bisa juga dengan baju atau mungkin plastik. Ya, jadi karena itu kalau Anda habis bepergian masuk rumah, langsung harus bersihkan HP Anda, barang-barang Anda, itu bisa mungkin dengan disinfektan. Yang keempat, kalau kita beli bahan-bahan makanan dari luar, apakah kita perlu mencucinya dengan sabun? Ya, jawabannya enggak ya guys. Ya, jadi kalau dicuci dengan sabun itu malah bisa nimbulin efek samping nanti, gangguan di pencernaan, malah mual, bisa perutnya sakit, ya akibat dari efek sabun tersebut. Nah, sebaiknya gimana kalau kalian punya bahan-bahan makanan? Udah cukup ada, cuci dengan air mengalir dan airnya dingin. Ya, karena dari penelitian itu ini sekitar 90% sampai 95% itu bisa ngilangin virus atau bakteri yang ada di bahan makanan. Setelah itu kan juga bahan makanannya kan juga pasti akan dimasak kan. Nah, saat dimasak itu proses pemanasan itu juga bisa membunuh bakteri atau virus yang ada. Yang kelima, vaksin antibiotik apakah bisa mencegah COVID-19? Ya, jadi akhir-akhir ini memang aku sering dengar sih pertanyaan, vaksin antibiotik ini apakah bisa mencegah COVID? Jawabannya jelas enggak. Ya, karena kenapa? Antibiotik itu untuk mencegah bakteri. Ingat, bukan untuk mencegah COVID, di mana COVID itu adalah virus. Ya, jadi untuk pemberian antibiotik itu memang rata-rata diberikan, sekali lagi bukan untuk mencegah COVID, tetapi mencegah terjadi komplikasi apabila amit-amitnya kita atau siapapun itu ada yang terkena COVID. Ya. Yang keenam, apakah berjemur sinar matahari bisa membunuh COVID-19? Jawabannya enggak ya guys. Jadi jemuran itu enggak untuk membunuh COVID-19, tapi tujuannya untuk mengoptimalkan sistem daya tahan tubuh kita untuk melawan infeksi yang terjadi, itu misalnya bakteri dan COVID-19. Yang ketujuh, kalau ada anggota keluarga yang mengalami gejala suspek COVID-19 seperti batuk, demam, nyeri telan, itu apa yang harus kita lakukan? Jadi, kalau memang masih bisa ditolerir, ya itu dirawat di rumah, tapi harus diisolasi. Ya, jadi kita memang bukannya mau berprasangka buruk, tapi kita harus tetap antisipasi. Ya, isolasi yang dimaksudkan bisa mungkin kamarnya tersendiri. Ya, jadi jangan bercampur dengan anggota-anggota keluarga yang lain. Dan melakukan perawatan di rumah, minum obat-obatan sesuai dengan gejala, istirahat cukup, minum air putih banyak konsumsi vitamin C. Tetapi apabila memang gejalanya itu amit-amit makin berat, ya harus tetap segera dibawa ke rumah sakit. Yang kedelapan, sebetulnya apa tujuannya physical distancing? Ya, jadi tujuan utamanya itu dua. Yang pertama supaya kita nggak terkena
faktor COVID-19. Yang kedua, supaya kita nggak menularkan. Ya, jadi diingat, ada yang namanya karier. Karier itu orang yang memang tanpa gejala. Ya, dia seperti orang-orang sehat, tetapi ternyata di tubuhnya itu ada COVID-19. Nah, karier ini tetap bisa menularkan COVID tersebut ke orang lain. Ya, jadi tujuannya kita melakukan physical distancing dan pencegahan-pencegahannya itu nggak hanya ke diri kita sendiri, tetapi juga ke sesama kita supaya penyebaran tidak makin luas. Konsumsi obat ibuprofen itu bisa memperparah gejala COVID-19. Oke, jadi sampai sekarang ini masih dalam tahap penelitian. Dan dari penelitian pun itu tidak ada yang mengatakan ibuprofen dapat memperparah gejala COVID. Ya, tapi memang masih belum terkonfirmasi, masih dalam penelitian. Ya, jadi kalau menurutku sih dibuat simpel aja. Jadi ibuprofen itu kan tujuan utamanya sebagai anti demam dan anti nyeri. Ya, dan obat golongan ini selain ibuprofen kan masih ada. Itu misalnya paracetamol, asam befenamat. Nah, jadi sebaiknya gunakan aja golongan lain selain ibuprofen. Ya, karena efeknya yang kita cari itu juga sama. Oke guys, itu yang bisa aku sampaikan tentang pertanyaan-pertanyaan COVID-19. Ya, pokoknya selalu diingat, ya kita harus melakukan pencegahannya dengan rajin dan giat. Pencegahannya itu kan ada macam-macam yang kalian udah baca. Yang aku mau tekanin di sini, ya, yang pertama itu pentingnya physical distancing ya, minimal 1 meter. Kenapa? Tujuannya kita tuh menghindarin droplet dari sesama. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun. Ya. Ditanya, berapa kali? Udah sesering mungkin kita harus cuci tangan. Ya, jadi misal kita habis megang barang sesuatu, cuci tangan pakai sabun. Ya, kita habis mau makan, cuci tangan pakai sabun. Kita membuka makanan yang kita beli dari luar, kita juga cuci tangan pakai sabun lagi. Ya, pokoknya selalu cuci tangan dengan sabun. Ya. Yang ketiga, gunakanlah masker saat kita keluar. Ya, apapun itu maskernya. Ya, tujuan utamanya untuk mencegah penularannya ke orang lain apabila amit-amit ada yang karier. Oke, jadi itu aja yang bisa aku sampaikan. Pokoknya diingat ya, COVID-19 ini kalian nggak perlu sampai bikin stres, khawatir gitu, nggak. Ya, pokoknya waspada, tapi nggak usah khawatir atau takut. Oke, stay safe and stay healthy guys. Jika ada pertanyaan jangan lupa di bawah. Thank you.